الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمفلحين والمستقلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita insyaallah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling menjadi uswah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan kebahagiaan kita, dan kita semakin maknai kemerdekaan kita. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, seorang muslim yang beriman itu pasti akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan qad aflahal mu'minun, telah bahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. Kebahagiaan ini adalah bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi kebahagiaan yang paling paripurna yaitu kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang yang beriman, bukan hanya kebahagiaan dunia tetapi juga kebahagiaan akhirat. Jadi bagi seorang yang beriman itu ada dua, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah siapa sih orang yang beriman itu? Apakah seluruh umat Islam itu beriman? Maka kita cek ciri-ciri seorang yang beriman. Ciri-ciri orang yang bahagia disebabkan oleh iman. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya di dalam salat tidak pernah keluar selain daripada memikirkan sholat, baik ucapannya, gerakannya maupun pikirannya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang yang sholatnya khusyuk. Jika para sahabat ketika sholat
di kakinya ada panah, diambil panah itu tidak terasa. Mungkin itu adalah salah satu indikator betapa khusyuknya seseorang di dalam sholat, tidak ingat kecuali hanya berpusat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang-orang yang ketika sholat dia seakan-akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ciri yang pertama. Orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, hal-hal yang tidak berguna, baik perkataan maupun perbuatan maupun perhatian. Jadi seorang muslim itu kalau bisa jangan terlalu banyak memikirkan yang lain, itu memikirkan selain daripada Allah, selain daripada amal, selain daripada ibadah, selain daripada membaca zikir-zikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, selain berjuang karena Allah. Jadi tidak ada yang nganggur. Seorang muslim setiap waktu, setiap saatnya itu penuh dengan makna. Setiap waktu dan setiap saatnya adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin, seorang muslim diam pun bisa jadi ibadah, karena dibanding dengan mengganggu orang lain. Kalau dia bisa bekerja, beramal, berbuat, itu bagus. Tetapi jika pun tidak mampu melakukan apa-apa, maka diam karena Allah, tidak mengganggu orang, tidak ngerecoki orang, itu juga bagian daripada ibadah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Bahkan amal-amal yang sifatnya amal dunia, seorang muslim itu bisa jadi ibadah. Kegiatan-kegiatan sosial, karena niatnya untuk beribadah, niatnya karena Allah, maka itu juga akan menjadi ibadah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang melakukan membayar zakat. Di Indonesia terutama menurut laporan Waznas, zakat ini termasuk ibadah paling kecil dilakukan oleh umat Islam. Misalnya laporan tahun lalu, potensi zakat di Indonesia itu 317 triliun, tetapi data mencatat di Indonesia baru terkumpul 17 triliun. Jadi masih kecil porsi ibadah zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya atau pasangan-pasangan sahnya, dan kepada budak-budak yang dulu di zaman dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Yang keempat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang kelima ya, dan orang-orang yang menjaga amanah dan menjaga janjinya, menjaga kesepakatannya. Ini orang yang beriman. Jadi seorang yang beriman itu ketika diberi amanah,
betul-betul melaksanakan amanah itu karena Allah dan betul-betul menjaga amanah itu, tidak ada terbesit sedikit pun untuk tidak menepati amanah dan tidak menepati janji. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tetapi janjinya tidak ditepati, maka ini salah satu ciri keimanannya itu hilang. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Biasanya ini kalau orang yang punya utang, janji suka ada tuh. Nah, kalau masih begitu berarti keimanannya masih kurang karena ciri yang kelimanya tidak tertunaikan. Yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Salat di awal waktu, terdengar azan bergegas untuk melaksanakan salat. Itu jangan menafsirkan ayat semaunya. As-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya, bukan di atas berarti jauh dari waktu awal. Di atas di sini maksudnya pada waktunya. As-salawatu ala waqtiha. Ciri 6 ini adalah ciri seorang yang beriman. Ciri 6 ini adalah ciri seorang yang bahagia. Jadi kalau ada orang yang memiliki ciri-ciri ini, maka insya Allah dan tidak akan diragukan lagi, itulah orang bahagia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang bahagia atau pura-pura bahagia padahal dia tidak sholat dengan khusyuk, padahal dia tidak meninggalkan hal-hal yang tidak penting, padahal dia tidak berzakat, tidak menjaga kemaluan, padahal dia tidak menjaga amanah, tidak menjaga janji, dan padahal dia tidak menjaga salatnya, maka sesungguhnya itu adalah palsu. Bisa dicek di dalam diri kita, kalau masih ada yang kurang maka kebahagiaannya akan kurang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, satu lagi, merdeka. Kemarin kita melaksanakan peringatan 78 tahun Indonesia merdeka. Ini hubungannya apa merdeka? Ini ada hubungannya dengan umat Islam, dengan orang beriman. Orang yang beriman itu nomor 5, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga amanah, orang menjaga janjinya. Nah, orang yang beriman itu pasti taat janji. Dan bangsa kita Indonesia, negara kita Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Ini yang sudah dibangun, dideklarasikan oleh para ulama. Di tahun 1945 kita menggunakan Pancasila. Pancasila tidak ada dalam Al-Quran, tetapi itu adalah kesepakatan bersama. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Oleh karena itu para ulama ada yang menyebut, misalnya di Muhammadiyah disebut dengan istilah Darul Ahdi Wasyahadah. Negara kita ini adalah negara ahdi, negara perjanjian dan persaksian, negara kesepakatan dan persaksian. Jadi ini sudah kita sepakati, udah kita janji, udah kita bersaksi. Kalau di kalangan lain disebut Darul Mitsaq, negara kesepakatan, negara perjanjian. Artinya apa? Artinya seorang yang beriman itu pasti akan menjaga kesepakatan itu. Dalam rangka apa? Agar tercipta keutuhan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Kemarin kita merayakan 78 tahun kita merdeka. Apa itu merdeka?
Merdeka itu adalah ketika suatu negara bebas melaksanakan kepemimpinan, mengurus negaranya dengan penuh kenikmatan. Itu merdeka. Alhamdulillah, berkat perjuangan para ulama membuat Pancasila itu mirip-mirip dengan Nabi ketika menciptakan piagam Madinah. Maka terciptalah 78 tahun negara kita yang kita cintai ini merdeka. Dan mudah-mudahan kita tinggal melanjutkan, tinggal mengisi, tinggal mengembangkan agar kemudian kemerdekaan itu betul-betul menjadi milik kita. Kita hidup, kita yang memimpin, kita yang memiliki, dan tentunya kita menikmati kehidupan di bangsa dan negara ini. Kita bahagia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang beriman insya Allah akan mengisi kemerdekaan. Kenapa dia bertanggung jawab mengisi? Karena itu sudah kesepakatan, dan seorang yang beriman dia tidak akan pernah melanggar kesepakatan. Di zaman Rasulullah terjadi perang, terjadi pertempuran, itu terjadi karena apa? Karena pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan, dan yang melanggar kesepakatan itu selalu bukan umat Islam. Insya Allah semakin iman kita kuat nih, ada ciri dari seorang yang beriman itu diantaranya kita akan senantiasa menjaga kesepakatan-kesepakatan yang telah kita lakukan. Kita tidak akan pernah curang merugikan orang lain. Di samping kita memiliki ciri-ciri orang yang beriman yang lainnya tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan di ulang tahun kemerdekaan ini kita sebagai bangsa semakin kuat, semakin kokoh, dan tentunya kita sebagai umat Islam semakin tinggi keimanan kita, sehingga kita akan semakin bahagia dan kita akan merasakan dan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitnabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum waqina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.